Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media perubahan dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Jarod. Kita akan dalam bincang bisnis UMKM. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan berbicara perihal banyak UMKM yang sampai saat ini di bulan Maret ini luar biasa banyak sekali tantangan di 2022 ini. Yang hot entah itu minyak goreng, entah itu PPN, entah apapun lah. Nah, biar seru, hadir sekarang di samping saya salah satu narasumber yang juga sebagai Ketua UMKM Naik Kelas Jawa Barat, yaitu Pak Agus, yang memiliki usaha pun di bidang sepatu namanya IRF Sus ya Pak ya? Ya. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih sudah berada di sini. Ya, sami-sami. Sudah diundang ke sini nih. Iya, kita campur bahasa Sunda Pak, biar yang lain tahu bahwa kita dari Jawa Barat. Oke, Pak Agus, ini berbicara masalah UMKM. Ini hampir 83% UMKM gulung tikar Pak, dari data yang ada. Di 2022 sekarang ini, dari survei komunitas, saya dapatnya bahwa kata data Insight Center, itu 82,9 UMKM itu merasakan dampak buruknya dan hanya 5,9% saja yang merasakan pertumbuhan positif dari sekarang ini. Menurut Pak Agus gimana nih di dunia UMKM sekarang? Kalau bicara ini UMKM itu sebetulnya terlalu luas ya. Iya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau kita bicara tentang usaha mikro, sebetulnya bisa dibilang tidak ada yang gulung tikar. Iya. Ya, mereka itu survive bermetamorfosis ya, tergantung dari situasi, kondisi gitu. Nah, mungkin kalau yang kecil menengah lebih mudah dilihat gulung tikarnya. Oh, itu. Iya. Nah, karena memang ini salah satu kenapa juga pemerintah mendorong terus ke usaha mikro ya. Ini kan ada kesalahan juga di pemerintah karena sebetulnya mikro itu dari dulu tidak pernah dilirik. Iya. Pemerintah itu kan hanya melihat kecil menengah. Makanya kalau kita melihat di kementerian dan dinas, itu tidak ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Iya. Kementeriannya itu adalah Kementerian Koperasi dan UKM, usaha kecil menengah. Nah, padahal yang survive itu adalah usaha mikro. Nah, usaha mikro itu kan cenderung mereka berusaha betul-betul untuk biaya hidup. Beda dengan yang kecil menengah. Kalau kecil menengah itu bisnis ya. Iya. Lebih ke bisnis. Pada saat hitung-hitungannya itu rugi, tidak menguntungkan, maka cepat-cepat mereka cut off. Iya. Jadi yang disebut gulung tikar itu kan atau bangkrut itu pada saat dia cut off, ya sudah karena ini tidak menguntungkan, akhirnya ditutup usahanya. Kan terjadilah gelombang PHK besar-besaran kemarin ya. Karena banyak industri kecil menengah yang menutup usaha. Oh. Kalau mikro kan cenderung dilakukan oleh sendiri, self employee lah ya. Iya. Dia yang memiliki, dia yang menjalankan usaha, dan memang itu untuk menghidupi kehidupan dia. Oh. Sehingga kalau di mikro sebetulnya ya seperti yang saya tadi bilang tidak ada kata gulung tikar. Oh, iya. Ya, memang ada beberapa yang kemudian metamorfosis ya. Nah, dan ini juga yang nanti mungkin seringkali saya soroti repotnya usaha mikro untuk survive ya, survive dalam artian berkembang bisnisnya. Karena bentar-bentar berubah. Ini juga kan harus diwaspadai dan harus dibimbing ya. Gitu. Itu mungkin yang agak membedakan. Jadi menurut saya sih kalau khusus mikro itu sampai sekarang masih survive dan masih jalan usahanya gitu. Terlepas dari berkembang atau tidak ya. Iya. Berarti memang sebetulnya kalau memang kita boleh memilah, itu memang level kecil menengah itu sebetulnya lebih rentan ya Pak Agus ya. Dan mereka cenderung ketika memang terjadi gelombang seperti ini, beban mereka pun lebih besar ya. Kalau dibilang kalau kapal yang kecil ini bisa belok kapanpun gitu ya Pak Agus ya. Tapi kalau yang besar ini harus rumahkan karyawan, harus seperti itu Pak Agus ya. Ya, karena memang dari karakternya juga kan berbeda. Iya. Kalau kecil menengah kan cenderung mereka sudah punya karyawan, manajemen juga sudah
sudah tertata dengan cukup baik lah ya gitu. Nah sehingga mereka hitung-hitungannya lebih realistis ke hitung-hitungan ekonomi. Iya. Yeah.